Dituding melakukan dugaan KDRT pada Gracia Indri, David Noah akhirnya angkat bicara. Bukti-bukti apa saja yang diusung David? Konflik Anissa Bahar dan Juwita makin panas pasca tiba-tiba muncul Rahma dan mengaku kekasih Dedi. Apa saja yang dibongkar Rahma tentang Dedi? Benarkah semua kecurigaan Anissa akhirnya terbukti? Heboh viral video detik-detik kematian Husnul Khotimah di berbagai dunia. Seperti apa kisahnya? Apa saja tanda-tanda meninggal Husnul Khotimah? Hebohnya geng Menteri Ceria setiap kali berkumpul bersama. Seperti apakah gaya unik Ayu Dewi, Melanie Ricardo hingga Edric jika seru-seruan bersama? Kemelut berkepanjangan soal tak putus mengiringi konflik perceraian Gracia Indri dan David Kurnia Albert sang suami. Bagaimana tidak, setelah gugatan cerainya ditolak hingga membuat Gracia harus 2 kali melayangkan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, pekan ini lagi-lagi kejutan mencuat. Pasalnya berbeda dari gugatan pertamanya yang harus pupus, kini pada gugatan cerai yang kedua, kabarnya Gracia mengantongi bukti-bukti dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT menjulangkan tanya. 2 tahun lebih menikah dan selalu terlihat rukun, benarkah Gracia menyimpan luka KDRT? Mungkinkah David yang selama ini berusaha kukuh mempertahankan perkawinannya dengan Gracia sanggup melakukan dugaan kekerasan hingga membuat Gracia ingin bercerai? Entahlah, yang jelas ketika ditemui oleh tim Intens, David tak menutupi emosinya namun tetap menutup rapat tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Gracia. Saya juga nggak mau rame di media, balas-balasan nggak lucu. Ya, itu semua juga disimpan sama kita. Nggak ada, saya mau buka kalau mau dengar ini apa gitu ya, nggak harus keluar dari mulut saya. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu pertanyaan kalian. Kalau saya tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan saya tidak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya pasti tersudut adalah sampai keluarga-keluarga kok kena. Ironisnya berbeda dari saat menghadapi gugatan cerai pertama Gracia Indri, kini David yang semula selalu berusaha kuat mempertahankan perkawinan dengan sikap lembut, mendadak berubah sikap. Pasca dituding telah melakukan dugaan KDRT, personel band Noah itu bahkan tak mau lagi menyebut nama Gracia Indri. Buktinya ketika ditemui awak media kemarin, David menyebut kata sebutan si wanita itu dan bukannya Gracia Indri. Ada apa dengan David? Tak kunjung bisa berdamai dengan Gracia, bahkan dituding telah melakukan dugaan KDRT. Benarkah David jadi gerah emosi hingga tak sudi lagi menyebut nama Gracia? Semua udah clear kok. Itu ya, si wanita itu udah tahu kok apa keinginan saya. Wanita itu udah tahu kok apa keinginan saya. Berkepanjangan rupanya juga masih menggulirkan perang pergolakan batin antara Anissa Bahar dengan Juwita Tovani. Pasalnya meski sudah mencabut nama Bahar dari nama Juwita dan tak lagi mau berhubungan dengan putrinya tersebut, tapi toh diam-diam Anissa masih berusaha menyadarkan Juwita agar kembali ke pangkuannya. Uniknya Anissa bahkan mengumpulkan sederet bukti bahkan saksi-saksi untuk membongkar keburukan Dedi yang selama ini dituding Anissa terlalu menguasai Juwita. Termasuk pula menggulirkan kesaksian Rahma, sang mantan pacar Dedi yang konon masih menjalin cinta dengan Dedi di tahun 2017 lalu. Yang notabene kala itu Dedi masih berstatus kekasih Juwita. Mungkinkah ini berarti Juwita tak sadar telah diduakan? Rasanya tuh Juwita salah besar sih, salah besar kalau sampai dia itu jadi sama Dedi. Karena di sini Dedi nggak ada untuk menikahi Juwita. Dan Mama Anissa itu bela-belain cari aku untuk mencari bukti semuanya agar Juwita itu tidak salah pilih pasangan. Pertama dia bohongin saya, dia bilang sudah putus dan ternyata dia masih pacaran. Dan kedua kalinya itu akhir tahun itu
Saya pacaran sekitar 5 bulan dan saya cari tahu lagi ternyata dia masih pacaran sama Juwita. Di Instagram aku ada yang DM aku selain dari teman-temannya mantannya Dedi yang bilang ke aku, dia bilang kalau bisa Juwita jangan sampai jadi sama Dedi, Mbak, karena Dedi itu kasar, temperamen, suka main tangan, bla 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 bla. Pokoknya banyak cerita-cerita tentang Dedi gitu kan. Aku kan menjadi sebagai orang tua aku kan semakin takut ya. Terus apalagi ada lagi yang kirim pesan ke Instagram aku. Dia ngomong kalau dia itu udah pacaran sama Dedi selama 1 tahun. Ya dibilang ikhlas, nggak ikhlas sih sebenarnya. Siapa sih, ibu mana sih yang ikhlas anaknya disiksa, anaknya sengsara? Pasti nggak akan ikhlas. Walaupun aku bilang di luaran aku mau coret nama dia dari kartu keluarga, itu sebenarnya aku coba berusaha untuk dia kembali. Pokoknya semuanya baik ya, kesana kesini ya, itu penting buat hidup aku, udah itu aja sih. Mau tak mau teka-teki baru pun mencuat. Begitu kekeh memutuskan hubungan dengan Juwita karena mengaku terlalu sakit hati akibat Juwita lebih memilih Dedi daripada Anissa, ibu kandungnya sendiri. Tapi mengapa kini diam-diam Anissa berubah haluan mengumpulkan bukti dan saksi dengan dalil tak ikhlas jika Juwita putrinya dipermainkan oleh laki-laki. Mungkinkah ini sinyal bahwa Anissa bahar luluh dan ingin berdamai kembali dengan Juwita? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, Rahma, sang mantan kekasih Dedi, menguak kesaksian mengejutkan bahwa Dedi menjanjikan sebuah pernikahan meski jelas-jelas masih berstatus kekasih Juwita. Komitmennya setelah kita ketemu yang terakhir, dia ingin bicara sama keluarga, tapi yang pengen bicara kakaknya sih sama keluarga. Dia janji sama aku itu dia nggak akan menikahi Juwita. Dia janji sama aku itu dia nggak akan menikahi Juwita. Kalau memang kamu serius sama Juwita, aku mohon banget kamu itu menikahi Juwita. Karena Juwita rela memilih kamu ketimbang orang tuanya sendiri. Dia bilang kalau emang benar-benar dia serius, dia ikhlas gitu. Tapi Dedi juga pernah ngomong sama dia, nggak akan mungkin dia nikahin Juwita. Nggak akan mungkin gue nikahin Juwita gitu. Dia bilang gitu. Kembali atau tidak, yang penting aku sudah berusaha untuk memberikan bukti-bukti sama Jui, itu aja. Kelak nanti juga Jui akan jadi seorang ibu kan? Ya mudah-mudahan Jui mengerti apa yang Mama rasakan saat ini. Sesaat lagi Intens akan kembali dengan kisah yang menggetarkan hati parade meninggalnya orang-orang saleh di berbagai belahan dunia yang viral menyedot perhatian karena husnul khotimah. Bagaimana kisahnya mengulik hati? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Natasha Manuela, masih setia menemani Anda. Nah, kali ini jagat maya kembali dilanda viral dengan fenomena kematian sederetan orang-orang soleh yang tidak hanya mengurai kejutan namun juga mengulik hati karena husnul khotimah. Jika di Sulawesi Selatan ada seorang khotib yang tiba-tiba saja menyedot perhatian publik karena meninggal saat sedang khotbah Jumat, maka lain halnya dengan beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di kota Jeddah, Arab Saudi, dan juga di kota Malang, Jawa Timur. Lalu seperti apakah kisah-kisah mengharukan ini bergulir dan juga menyentuh hati? Benarkah ada tanda-tanda khusus yang terjadi jika meninggal secara husnul khotimah? Kita simak ulasannya setelah yang satu ini. Baru-baru ini jagat maya seakan diguncang video viral yang menggetarkan kalbu lewat jajaran kisah orang-orang saleh yang menjemput sang maut dengan cara husnul khotimah hingga akhirnya menjadi viral. Seperti kematian seorang ustadz di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan yang baru-baru ini viral menghebohkan publik.
Pasalnya ustadz tersebut roboh dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat sedang memberikan khutbah Jumat. Sontak saja kematian Ustadz di Pinrang, Sulawesi Selatan itu pun menjadi viral, bahkan menyedot viewers di sosial media hingga mencuri perhatian di dunia nyata. Termasuk pula artis Lucky Hakim. Mana ada orang yang bisa tahu bahwa saya akan meninggal di saat sedang sholat, saya meninggal di saat sedang melakukan ibadah gitu, di saat yang berbuat baik. Itu menurut saya adalah satu anugerah yang luar biasa sekali. Seseorang bisa meninggal sedang melakukan khutbah Jumat di hari Jumat dan didoakan banyak orang kan gitu loh, luar biasa. Jadi semoga husnul khotimah dan insya Allah husnul khotimah. Ya, sehebat-hebatnya manusia tak ada yang bisa meramalkan kapan, bagaimana, dan seperti apa manusia itu akan meninggal karena sudah menjadi rahasia ilahi. Namun tak banyak yang tahu jika kematian dengan diwarnai husnul khotimah adalah sebuah peristiwa langka hingga menjadi impian mulia bagi setiap muslim. Tak heran jika selain kematian Ustadz di kawasan Pinrang, Sulawesi Selatan pecah menjadi viral, kematian seorang warga kawasan Lawang, Malang, Jawa Timur yang husnul khotimah meninggal saat tengah sholat dalam posisi bersujud tak kalah luar biasa menghebohkan di dunia nyata dan viral di dunia maya kala itu. Lantas apa kata Syekh Ali Jaber tentang kematian husnul khotimah? Ayo bisa kerjakan. Iya bisa. Yo gak apa-apa wong iki dulure kabeh kok atine ono apa. Iya. Kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, syaitan tidak senang karena kita akan meninggal dalam keadaan baik, membawa kalimah syahadat atau dalam beribadah. Bahkan ada berita gembira dari Rasulullah SAW, Inna Allah idha habba abdan ista'malah, wa qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu fi amali khairin thumma yaqbiduhu alaih. Rasulullah SAW berkata, kalau Allah mencintai seorang hamba, akan Allah membukakan jalan yang terbaik. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah membukakan amal salih dan disitulah Allah cabut nyawanya. Tidaklah mudah untuk menjadi hamba yang bisa memiliki kesempatan emas memasuki pintu surga lewat kematian yang husnul khotimah. Tak heran jika kisah demi kisah kematian orang-orang saleh yang konon langka disebut husnul khotimah selalu dahsyat menggetarkan hati. Termasuk pula artis Irfan Hakim yang sempat terharu karena kepergian sang almarhum ayah diiringi ciri-ciri jalan kematian yang husnul khotimah. Lantas apa ciri-ciri meninggal husnul khotimah? Salah satu cita-cita dari umat muslim adalah berakhir dengan baik atau husnul khotimah. Ada orang yang lagi khutbah tiba-tiba meninggal. Ada orang baca Quran tiba-tiba meninggal. Ada azan tiba-tiba meninggal. Ya karena orang-orang tersebut hari demi hari, waktu demi waktu mereka isi dengan beribadah, dengan sholat, dengan azan dan lain-lain. Itu salah satu cirinya. Walaupun itu kadang-kadang kita jangan mendahului keputusan Allah. Kita wah ini husnul khotimah, belum tentu juga kan, itu Allah yang menentukan nanti. Tapi ciri-cirinya ya adalah di sana gitu. Dari ekspresi wajah ketika meninggal pun katanya sih kelihatan juga ada yang senyum gitu. Kan beberapa waktu yang lalu ayah saya juga meninggal tanggal 21 November, tapi ketika menghembuskan nafas terakhir itu benar-benar tampak seperti
tidak terasa sakit, karena ada salah satu riwayat juga ketika dicabut nyawa itu sakit sebetulnya, tapi untuk orang-orang yang terpilih soleh seperti mencabut helaian rambut dalam gumpalan tepung, jadi beneran ses gitu. Dan ketika almarhum apa saya meninggal dunia itu, subuh kata kakak saya yang menyaksikan secara langsung, ya coba tarik nafas, senyum, gak ada yang kayak di film-film gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan benar-benar diringankan ketika dicabut nyawanya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu ciri-ciri orang husnul khotimah. Amin. Sejatinya setiap yang hidup sudah pasti akan mati, meninggalkan semua yang pernah menemaninya di bumi. Tak heran jika kematian adalah sahabat manusia yang paling sejati karena menjadi satu-satunya pengantar menuju ilahi. Maka menjemput kematian dengan cara yang husnul khotimah selalu menjadi mimpi mulia setiap umat muslim di berbagai dunia. Tak ayal setiap video yang mengutas detik-detik kematian berujung husnul khotimah pun selalu dahsyat mengulik hati siapapun hingga luar biasa viral di dunia maya. Termasuk pula video yang merekam peristiwa seorang mukmin yang meninggal dunia saat sedang membaca kitab suci Al-Quran sambil menunggu waktu sholat tiba di kota Jeddah, Saudi Arabia. Sebuah peristiwa yang menguras air mata namun luar biasa menggetarkan iman. هم الشيخ اتصل على الاسعاف؟ اتصل على الاسعاف؟ الله يا رب يهديك. حسن الخاتمة يا اخي والله. حسن الخاتمة. ايوه مدد رجله يا شيخ، مدد رجله. ولده ممكن يكون Semua orang muslim pengen wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena salah satu tanda baik bahwa orang muslim ini insya Allah akan masuk surga, yaitu tanda-tandanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini memang semua orang muslim pasti cita-citanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang menentukan sebenarnya apa yang kita istiqomahkan dalam selama kita hidup. Jadi kita selalu berdoa dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita istiqomahkan dalam kebaikan ini insya Allah menjadi husnul khotimah buat kita insya Allah. Setelah ini Intens masih akan kembali mengutas persahabatan unik geng para selebriti layaknya geng Menteri Ceria hingga kebersamaan Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar. Tapi sebagai sahabat, benarkah Nia curhat kepada Jessica Iskandar mau dipoligami? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Populer, kaya, dan juga sukses rasanya tak lengkap jika para selebritis tanah air kita tidak memiliki sahabat setia dengan gaya unik mereka masing-masing. Jika geng Menteri Ceria yang dibentuk oleh Ayu Dewi, Luna Maya, Melanie Ricardo, dan juga Edric tak pernah sepi dengan kehebohan canda, maka lain halnya dengan kedekatan Nia Ramadhani dan juga Jessica Iskandar. Sering curhat bersama, benarkah Nia Ramadhani sempat mengutas curhat mengenai poligami? Ada apakah gerangan? Kita saksikan setelah yang satu ini. Tergabung dalam satu kelompok arisan dan geng sosialita yang sama membuat persahabatan duo hot mama Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani kian erat terjalin. Selain rutin bertemu saat arisan yang digelar 1 bulan sekali, kedua sahabat ini juga kerap saling bertemu dan seru-seruan bareng di sela-sela kesibukan masing-masing.
Dan tak jarang Jedar pun menyambangi Nia di istana megahnya hanya untuk sekedar ngobrol heboh dan bercanda bersama istri pengusaha Ardi Bakri tersebut. Seperti terlihat dalam video yang diunggah Jedar. Ya, Jedar datang untuk menanyakan 3 pertanyaan dari netizen yang ditujukan untuk Nia. Salah satunya pertanyaan tentang poligami. Lalu apa jawaban Nia jika Ardi meminta izin untuk berpoligami? Benarkah jika ada alasan krusial Nia rela untuk dipoligami? Hai, aku sekarang udah di rumahnya Nia nih. Nianya lagi tuh aku ke bawah baru. Sekarang Jessica sudah bersama Nia Ramadhani. Kalau ini Nia Ramadhani, ini Nira Matama. Kita semuanya penasaran karena ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama netizen di postan aku yang kemarin aku udah post. Pertanyaan untuk Nia Ramadhani dari Aicha Putri. Tanyain ke Ramadhania Bakri dong, Mam Jedar, kalau seandainya Pak Ardi Bakri suatu saat minta izin ke Kak Nia. Pergi. Enggak. Bukan. Apa? Nggak tahu minta izin apa dia. Buat nikah lagi. Buat nikah lagi alias Kania mau dipoligami. Apa reaksi Kania? Keputusan apa yang bakal Kania ambil dan kenapa? Silakan. Ada muka gue. Ada orang yang kan banyak juga tapi orang yang mengizinkan. Boleh gitu. Itu tuh mungkin kalau menurut aku, kenapa bisa sampai orang mengizinkan? Menurut aku ya, kalau aku misalkan gue punya sesuatu yang ada sesuatu yang nggak bisa gue kasih. Ada yang kurang dari diri kita. Ada yang kurang, misalkan kita tidak bisa menyanggupi kebutuhan istri untuk suami, ya, misalkan. gitu, kebutuhan seorang suami kita nggak bisa kasih. Ya itu mau nggak mau harus diikhlasin, ya enggak? Tapi kan aku bisa semua. Yang apa aku bisa? Ya apa ya kita udah ibu-ibu terus punya. Lu ibu-ibu gua enggak. Enggak, oh belum. Belum. Anaknya udah berapa? Belum ada yang 2. Ya seneng aja kan kalau ngumpul bareng, terus anaknya juga kadang main bareng juga gitu. Jadi ya seneng. Nia soalnya seru banget orangnya. Aduh, apa sih? Tak hanya soal poligami, Nia juga disodorkan pertanyaan tentang sosok ayah dan ibu mertuanya pasangan Abu Rizal Bakri dan istri yang merupakan salah satu konglomerat di tanah air serta besaran uang belanja yang dihabiskan Nia per bulannya. Dan Nia pun menjawab jika ia sangat beruntung lantaran memiliki ayah dan ibu mertua yang sangat perhatian dan sayang kepadanya. Salah satu bentuk perhatian dan sayang itu, Nia kerap dihadiahi tas-tas bermerek saat kedua mertuanya pulang dari berpergian ke luar negeri. Lalu bagaimana dengan besaran uang bulanan yang dihabiskan Nia? Benarkah angkanya bisa mencapai ratusan juta rupiah? Kania, mertua Kania gimana? Cerewet apa baik? Tuh di sebelah. Hati-hati jawabannya. Iya, baik banget. Kalau mertua aku serius. Jangan peres. Ini peres nggak? Oh gitu, gimana? Contoh-contoh. Kadang-kadang mereka yang lebih sering belanjain aku tau. Belanjain aku. Beneran kalau pergi-pergi ke luar negeri tuh mereka baik banget. Udah kayak gimana? Beneran orang tua sendiri. Jadinya aku tuh kadang-kadang suka kayak dianggap adiknya Ardi kali ya. Baik banget. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dibeli gitu, dibeliin tas, dibeliinnya sama mertua tuh kan pada ngiri. Aduh enak banget ya jadi Nia Ramadhani. Aku juga mau. Aku juga. Amin ya. Amin. Nanya dong. Dalam sebulan, biaya yang dihabiskan Nia Ramadhani kira-kira berapa ratus juta? Iya. Tanda tanyanya 14. Berapa itu? Kalau aku kasih tahu ntar kamu pada ngiri lagi. Siapin jantung, siapin hati, pokoknya ikhlas aja dengernya. Cukup beli ini, cukup beli itu, pokoknya cukup untuk perawatan ini, cukup untuk investasi ini, cukup untuk suami aku tuh sangatlah bertanggung jawab atas aku dan semua keinginanku. Amin. Nominal? Apa? Ibaratkan ada sebuah mobil, mobil pintu 2, ada mobil ceper, ada mobil apa nih? Jangan, ntar semua orang pada pengen sama Ardi lagi. Adanya. Apa adanya bener pertama, terus yang kedua seru. Ada adanya. Terus ibu yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Ya kan ibu yang baik. Iya kan? Lo pikir terus mau ibu kayak gimana? Iya dong, ibu yang baik. Bener-bener. Terus seru, pokoknya kalau kita ketemuan juga
Aku datang pertama, Nia selalu nomor 2. Udah gitu. Kalau lu nggak tahu atau ngapain lu ada di situ terus dulu lagi? Karena habis nganterin anak langsung ke situ. Iya benar. Dia on time banget. On time banget. Dia yang bagus. Orangnya polos menurut bagus-bagus sama. Iya, polos saking polos terus kayak semuanya keluar aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kan nggak ada yang ditutup-tutupin ya, benar-benar. Dia bagus sih. Bagus sih. Bagus dia manusia, dia wanita yang kuat loh. Iya, makasih. Dahsyat loh dia, luar biasa. Selain Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, juga beberapa kelompok pertemanan selebriti lainnya. Satu lagi kelompok pertemanan eksklusif atau geng di kalangan selebriti yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya adalah geng Menteri Ceria yang beranggotakan 5 selebriti heboh, Luna Maya, Melanie Ricardo, Ayu Dewi, Edric Chandra, dan Iwet Ramadan. Namun berbeda dengan geng-geng lainnya yang mewarnai pertemanan mereka dengan menggelar arisan, geng Menteri Ceria justru merasa cukup dengan hanya kumpul sambil seru-seruan bareng serta memberi support satu sama lain. Dan karena pada dasarnya kelima anggota geng ini adalah sosok-sosok selebriti yang heboh, maka pertemuan mereka pun selalu diwarnai keseruan dan juga canda segar. Dan seperti inilah keseruan mereka. Sorry, boleh nggak ngomongin kotek dulu? Kita mau ngapain sih sebenarnya? Edric lah, udah paling bener. Lu lihat aja tuh, masa laki rambutnya dikritik-kritik? Nora, lu makanya nonton drama Korea. Sebenarnya sih kok ya, Nora ya. Coba tanya Melani komentarnya apa atas drama Korea. Cuma satu ya, ini apa pusing tinggal bareng loh. Tapi hatinya baik. Cuma kan kita kan nggak ngapa-ngapain mati. Karena kita emang eksklusif. Kita emang eksklusif. Karena kita nggak mau terlalu banyak dan emang juga nggak ada yang ngajak. Tangning dong. Guys, udah seharian bersama-sama. Kadang-kadang emang harus ada waktu dimana kita mau seharian kumpul bareng-bareng. Kan kita kan udah nyuplai nih kerja segala macam. Jadi kita juga harus bisa di recharge bersama dengan teman-teman. Bener nggak nih, Bambang? Iya, kali Bambang. Memang di sini ada 2 pasangan yang akan sudah menikah, tapi ini kan belum pasti, yang ini aja dulu ya. Yang justru yang udah pasti itu. Nggak apa-apa. Kan yang ngomong juga dia, terserah dia aja nggak apa-apa. Ngambek aja kerjaannya, ngambek aja. Dia macam-macam, dia mood di marmer. Ketemu silaturahmi, membangun network. Itu yang paling penting. Dan setiap ketemu itu kan pasti ada hasilnya. Hasilnya berupa apa? Misalnya pun hanya sekedar ketawa-ketawa nggak jelas, itu nanti bikin orang senang, itu pahala loh. Lalu bagaimana asal-muasal munculnya nama Menteri Ceria? Benarkah nama tersebut ada kaitannya dengan insiden memalukan yang dialami Ayu Dewi saat ulang tahun belum lama ini? Hai gengs, hai guys, hai guys, hai guys, hai guys, hai guys, hai. Salam Mbak Jindul. Jadi hari ini kita lagi ngapain guys? Kalau aku sih model, aku jadi muse-nya dan. Oke guys. Aku nge-MC. Oke guys. Bantuin temen. Ya. Geng Menteri Ceria. Nggak ada, cuma pengen. Ada dong, ini kan ada misi. Ih lo mah, dia ada nggak sih waktu itu? Ada dia. Lupa lo. Ada ceritanya waktu itu ulang tahunnya Ayu Dewi, mau disurprisein. Dia itu pengen ketemu menteri karena dia pengen bekerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan gitu-gitu deh. Itu Ayu juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang menteri. Nah, kita surprise enggak sih? Kita surprisein, udah calling makeup artis yang harganya jutaan itu, beli baju harganya juga jutaan, pokoknya tampil head to toe heboh hebring. Ternyata cuma disurprisein sama kita. Jadilah ya dibikin geng Menteri Ceria karena kita orangnya ceria-ceria. Mata-matanya bunga asmara. Lagunya ada loh. Lagunya Titi DJ. Matamu. Bukan lagu Titi DJ. Itu Titi DJ. Di balik matamu. Lagu Titi DJ itu. Enggak ada.
pastinya kita akan selalu hadir menceriakan suasana kalian. So guys, thank you for watching. Bye-bye. Bye. Jangan lupa ya, geng Menteri Ceria. Untuk menemani sang istri yang tengah hamil dan kerap kesepian di rumah, Encuy membelikan seekor kelinci peliharaan untuk Endah. Lalu seperti apa keseruan Encuy dan Endah saat bermain-main dengan Cici sang kelinci? Bagaimana pula keseruan saat Inin, Bos Idan, Mang Ocat, dan Tatan berkumpul? Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah yang satu ini. Menunggu adalah hal yang paling membosankan. Lantaran itulah trio Icikiwir, Bos Idan, Ocat hingga Inin kompak mengisi waktu break syuting sinetron Dunia Terbalik dengan permainan unik yang mengundang heboh, yaitu melakukan challenge Invisible Box. Uniknya permainan yang membutuhkan daya hayal dan kreativitas tingkat tinggi karena harus menciptakan box atau kotak tak kasat mata lewat gerakan itu pun berujung heboh. Karena masing-masing Inin, Mang Ocat hingga Bos Idan mengeluarkan jurus andalan masing-masing tak mau kalah. Halo pemirsa Inten, jumpa lagi dengan trio Icikiwir. Saya Bos Idan Tea. Tadi kita lagi ngelihat challenge apa? Challenge box. Impossible Box Challenge apa? Lah pokoknya tantangan tanpa box tapi kita bisa seperti menginjak box gitu ya. Seakan-akan kita menginjak box, kita berjalan di box tapi padahal boxnya itu nggak ada pemirsa. Iya, yang sekarang lagi viral. Nah, kita mau nantangin Mang Ocat, Bos Idan sama Kang Inin buat ngelakuinnya. Bisa apa enggak nih? Tapi kalau Bos Idan kan dia kan dari pantomin pasti bisa. Belum tentu juga, ini susah nih. Ini hal yang baru, jadi susah. Ya, Mang Ocat bisa Mang Ocat? Ya, insya Allah. Ya, saya lihat. Akan saya coba ya. Nih. Hei, berikan tepuk tangan saudara-saudara. Keprok barudak. Hei, keren. Pindahin dulu dong boxnya. Oke. Coba mainkan, Bos Idan Tea. Persaingan semakin ketat hingga pemenang challenge Invisible Box pun begitu sulit untuk ditentukan. Tapi selalu ada yang menang dan yang kalah dalam setiap lomba ataupun kompetisi. Dan dari tantangan Invisible Box Challenge, yang terpilih adalah Bos Idan yang uniknya berujung kehebohan seperti berikut ini. Nilainya adalah, sebutin aku nih. Dikasih nilai 1 sampai 10. 6 buat Bos Idan. Saya bangga sekali. Udah jangan nangis. Jangan ketawa gitu dong. Nangis. Oh, nangis. Ini nangis bahagia dia. Ini pemirsa gembira ini bahagia. Kaget ya Allah. Menang aku lagu. Kita tadi sudah melakukan challenge box atau box challenge ya. Sekarang kita mau nantangin teman-teman kita di Dunia Terbalik juga. Usoy. Siapa? Ucuy. Pokoknya rekan-rekan yang ada. Wasaum. Kalau berani lawan kita berempat. Oke? Challenge box. Selain keseruan yang dibuat Inin, Bos Idan, Tatan, dan Mang Ocat di lokasi syuting Dunia Terbalik, ada pula kisah dari Asep Jaya yang juga bermain di sinetron Dunia Terbalik sebagai Encuy. Di tengah kehamilan sang istri, Endah yang sudah memasuki bulan ke-6 membuat Encuy harus lagi-lagi ekstra perhatian. Encuy yang kerap meninggalkan sang istri sendirian di rumah lantaran kesibukan syuting sengaja membelikan Endah seekor kelinci yang lucu.
Ya, kelinci inilah yang akhirnya menjadi teman setia Enda saat menunggu kepulangan sang suami ke rumah. Saking sayangnya dengan sang kelinci yang diberi nama Cici, Enda dan Encuy pun membiarkan Cici berkeliaran di dalam rumah. Maka inilah Encuy, Enda, dan kelinci peliharaannya. Melihara kelinci dari kapan kita ya? Waktu 2 minggu yang lalu. Iya, kita lagi jalan-jalan. Terus lihat kelinci lucu-lucu banget gitu kan. Neng, dipelihara di rumah seneng kali ya, kata gitu kan. Iya, beli aja, kata Neng. Ya udah dibeli. Tapi kemarin udah rencana pengen bikin kandang, pengen ditaruh di belakang biar nggak di sini terus gitu. Keenakan. Dianya keenakan, kelincinya keenakan. Kalau selagi Encuy mampu, lazim yang dia minta ada gitu. Insya Allah Encuy turutin gitu kan. Biar kalau kata orang kampung mah nanti anaknya kagak ngeces. Padahal anaknya aja jorok gitu mah. Pas udah begitu tahu kan positif, ketemu tuh udah bangga banget. Udah nih gitu. Pada ngucapin selamat ya. Pokoknya bersyukur banget, bahagia banget. Kehadiran Cici sang kelinci terkadang juga membuat Encuy dan Enda kelabakan. Maklum saja, Cici termasuk kelinci yang tak bisa diam dan berlarian ke sana kemari juga bersembunyi. Maka seperti inilah keseruan Encuy dan Enda saat mengejar Cici, baik saat bermain di halaman maupun di dalam rumah. Cici, kelincinya. Cici aja orang namanya. Kan kelinci, jadi suka Cici aja. Cici gitu. Cici mau nggak Cici? Cici, Sini. Kalau belanja sayur sekalian beli kangkung. Jadi gitu. malah lebih banyak punya si Cici makanannya. Kangkung, wortel gitu. Kalau kita lagi makan, ikut makan, kasih nasi juga dia makan nasi. Kasih kerupuk, kue juga suka. Terus dia suka beras, kayak krek, dia ngambil beras dari karung. Gimana rasanya? Enak tuan. Malu si Cicinya malu. Nanti dikandangin aja dulu sampai. Pengen beli kandang yang gede gitu. Ya gak gede, ini kan kecil banget. Tapi dia kalau malam masuk situ dia. Kalau tidur, karena makannya ditaruh di dalam. Ada pemirsa, aku mau makan dulu pemirsa. Makasih sudah ngikutin Cici. Kangen ingin bermain bersama Gempita, Rafathar sampai menangis terseduh-seduh. Seperti apa lucunya Rafathar yang tengah kangen berat dengan Gempi. Dan seperti apa pula penampilan spektakuler Shen X Westlife di panggung Indonesian Idol semalam. Bagaimana kesedihan Bianca Jodi dan kontestan lain saat harus menerima kekalahan tersingkir dari panggung spektakuler 7 besar. Tunggu sesaat lagi, Intens akan segera kembali. Persahabatan dua selebritis cilik, Rafathar dan juga Gempi, mempunyai sisi unik dan juga mengejutkan. Seolah tak ingin berpisah, Rafathar bahkan banjir air mata memohon kepada Raffi Ahmad dan juga Gigi karena rindu akan Gempi. Tapi benarkah tangis Rafathar ini terjadi karena takut berpisah, karena Gading dan juga Giselle akan segera pindah rumah? Dan mari kita saksikan megahnya panggung Indonesian Idol Top 7 dengan bintang tamu Sean Villan X Westlife dari Irlandia setelah pariwara yang berikut ini.
Persahabatan Rafathar putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Gempita putri Gading Martin dan Gisela Anastasia memang sudah bukan rahasia lagi. Selain usia yang nyaris sepadan, rumah tinggal mereka yang saling berdekatan lantaran sempat tinggal di satu kompleks perumahan yang sama membuat kedua bocah lucu ini selalu menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Namun belakangan ini persahabatan Rafathar dan Gempi terusik saat Gading dan Gisel memutuskan untuk pindah rumah. Akibatnya Rafathar pun merasa kehilangan sosok Gempi. Dan lucunya saking rindunya bermain bersama Gempi, Rafathar pun sampai menangis terseduh-seduh sambil terus menyebut nama sahabatnya itu. Kemunculan Gempi lewat sambungan video call justru membuat tangis Rafathar kian menjadi. Dan seperti inilah lucunya Rafathar dan Gempi saat saling merindu untuk bermain bersama. Mau ngapain? Ya udah peluk mama aja. Maunya apa? Maunya peluk siapa? Maunya apa? Gempita. Ya mau ngapain sama Gempita? Mau main sama Gempita? Gempitanya kan juga pulang sama sekarang. Mau apa? Mau peluk siapa? Mau peluk Gempi? Peluk mama aja deh. Kak, teriak-teriak apa sih? Teriak-teriak apa sih? Gempita? Tuh lihat tuh. Tuh Gempi ngirim video loading HP malah. Ayah udah pulang ya. Oke, Iya itu ya, kemarin yang nangis siapa? Kenapa Aa nangis? Cari aku. Cari kamu, nggak ketemu ya? Set, tapi akhirnya ketemu kan di rumah ya? Yang Gempi jualan sosis, dia jualan bakso. Iya. Ya pasti kan tetangga lah, sering main, orang rumahnya sebelahan pasti sering main. Di sisi lain di usianya yang masih balita, Gempita memang kian lucu dan menggemaskan. Bakat menyanyi dari sang mama Gisel sepertinya pun menurun deras pada Gempi yang lahir pada 16 Januari 2015. Lihat saja aksi lucu Gempi saat menyanyikan lagu berbahasa Mandarin. Gisel pun akhirnya tak tahan untuk berduet dengan bidadari kecilnya itu. Imlek ya? Oh, Gempi memang lagi suka nyanyi, lagi suka main, lagi suka joget, lagi suka ikut senam mama ya. Lagu bahasa Mandarin gimana? Yang kenceng dong. Ngajarin papa. Gue tutup matanya. Saya mah nggak bisa, malah di sekolah anak-anak zaman sekarang kan pendidikannya makin hebat. Iya, mau ke rumah Paro ya? Ngantuk lagi, ya ampun. Dadah, aduh, oh my god. Sementara itu panggung spektakuler Indonesian Idol kembali kedatangan bintang tamu bertaraf internasional. Setelah Anne Mary, maka panggung spektakuler Top 7 semalam diguncang kehadiran mantan anggota boy band Westlife, Shen Filan. Shen tampil membawakan 3 buah lagu masing-masing Need You Know yang dibawakan bersama kontestan Indonesian Idol, Heaven, serta sebagai penutup Shen tampil dadakan berduet dengan Judika membawakan lagu Flying Without Wings yang sempat dipopulerkan Westlife. Kehadiran Shen tentu saja membuat panggung Top 7 Indonesian Idol 2018 tadi malam kian spektakuler. Gunshot whiz
everybody, you're flying away. Hey. Hey everybody. Good to be back. It's actually more. I've been to Indonesia probably, I'd say, 15 times. I've been here a lot. I've been here 3 times in the last year alone. So it's great to be back here. It's a beautiful country. I get a lot of love and support every time I come here, so I keep coming back. They'll have a lot of fun. I don't think they're too nervous. I think they're excited. When I talk to them, they seem very excited about tonight. Gue udah ngomong sama BCL sama dia. Gue bilang, Jud, lu jangan nyanyi sama dikeluarin Batak lu. Dia orang London. Orang London dilibas sama orang Batak, dia kelibas men, makanya dia si Caca aja gitu. Jadi kan gue udah kedua kali sebenarnya. Gue udah pernah duet sama dia di Rising Star. Jadi tadi gue sebenarnya pengen yang lain gitu kan. Cuman gue penontonnya apa gitu kan. Terus ya memang beruntungnya gue yang suka banyak penyanyi ya. Gue suka Backstreet Boys, NSYNC, dari dulu gue bergrup, gue ikutin. Jadi gue tahu beberapa banyak lagu, tapi liriknya gue ya nggak apa kayak tadi, makanya browsing dulu. Di sisi lain, babak spektakuler Top 7 Indonesian Idol 2018 juga menjadi saksi terhentinya langkah Jody. Membawakan lagu Skyscraper yang dipopulerkan Demi Lovato, kali ini keberuntungan ternyata tak menaunginya. Meski sempat mendapat pujian dari Ari Lasso dan juga BCL, namun lantaran mendapat voting SMS terendah, Jody pun harus mengubur mimpinya menjadi the next Indonesian Idol. Dan inilah penampilan terakhir serta detik-detik tersingkirnya Jody dari panggung spektakuler Indonesian Idol 2018. Jody, kamu pulang malam ini. Kamu tidak lolos, itu artinya cuan. Selamat, kamu lolos. Sedih, bukan karena langkahku terhenti ataupun aku tereliminasi gitu, tapi karena aku jadi bakal susah untuk ketemu mereka karena tiap hari sama-sama. Puas juga belum, cuman ya baik aja gitu. Aku udah nampilin apa yang terbaik dan aku udah berusaha maksimal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku?